pada saat saya ngelakuin seperti itu, malah rasa ya tindakannya melukai diri saya, Pastor. Seperti minum baygon. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kau depresi, roh maut sedang mengenai engkau. Betul. Setan bukan masukin ke belakang atau kayak kerasukan orang kesurupan ya Pak, tapi di pikiran. Semua saluran itu keluar semua cairan. Dari detak jantung tidak ada, tiba-tiba detak jantung bangkit kembali, itu organ-organnya tuh pada kaget. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama Gereja Betani Generasi Yosua. Bersama saya Elvis. Ingat okultisme, ingat generasi Yosua. Jangan ingat yang lain. Hari ini kita jumpa lagi bersama Pastor Immanuel. Shalom Bapak Ibu yang juga terkasih. Bapak Evangelis Haris. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mungkin Pastor bisa bawa kami dalam doa ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Aba ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sebentar Tuhan, kami akan melayani anak-anak-Mu, para penonton setia generasi Yosua. Kami akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Evangelis Haris Setiawan Tuhan. Dan kami percaya roh Tuhan ada pada Pak Haris. Maka kami percaya pada saat mulut lidah bibirnya mengucapkan kata-kata, kemenangan boleh diberikan kepada orang-orang yang mendengarkannya. Bagaikan pedang bermata dua memisahkan roh, jiwa, dan tubuh di dalam nama Yesua HaMasiah. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kemenangan boleh berangsur-angsur menjadi ketetapan di dalam kehidupan kami semua para penonton setia generasi Yosua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dan terbeban berat Tuhan boleh lepaskan, bahkan yang terbelenggu Tuhan boleh berikan kelegaan. Tuhan, kami tundukkan roh, jiwa, tubuh kami di bawah kaki-Mu, dan kami siap untuk melayani Engkau. Kami tolak setiap pikiran-pikiran yang tidak baik, bahkan alam bawah sadar kami, alam sadar kami tundukkan semua di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Iblis, setan, roh jahat, Engkau tidak berkuasa atas kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, ataupun para penonton setia generasi Yosua yang menonton acara ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepas di bumi terlepas di sorga, apa yang kami doakan terjadi di bumi dan di sorga. Roh Allah bersemayam di dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pastor, kira-kira apanya yang kita mau bahas ya? Nah, hari ini kita mau kulik Pak Haris. Wah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau mendengarkan Pak Haris seperti apa sih pertobatannya. Katanya waktu dulu saya pernah dengar pernah main kuasa gelap juga, Pak. Betul, Pastor. Wah, main-main kuasa gelap. Jadi seperti apa? Yuk kita dengerin sama-sama. Silakan Pak Haris. Silakan Pak Haris. Waktu dan tempatnya. Shalom saudara-saudara semua. Kesempatan saat ini saya ingin membagikan, menceritakan pengalaman hidup saya. Terima kasih Pastor, terima kasih Pak Elvis yang telah mengundang saya untuk hadir di dalam forum ini. Nggak tahu pada saat-saat ini juga apa ya? Pada saat berdoa, Pastor berdoa, iya kita nggak tahu apa ya. Ya, saya mau membagikan kisah hidup saya. Dulu memang saya masa remaja, saya sudah ikut di dalam Tuhan. Cuman memang rutinitas saja. Nah, saya pernah menjalankan juga nyari-nyari barang-barang gelap, seperti keris, seperti ya dunia-dunia gaib lah, seperti itu. Cuman yang saya rasakan, yang saya terima, nggak ada damai, nggak pernah ada sukacita, dan selalu apa yang saya kerjakan selalu tidak berhasil. Apakah mungkin itu karena memang dari kuasa-kuasa gelap gitu, Pastor? Di dalam iblis tidak ada yang namanya damai sejahtera, Pak.
Iya. Yang ada kekosongan hati. Kenapa? Saya juga pelaku okultisme pada saat bertobat. Rasanya damai, ya. Tapi pada saat kita belum bertobat, kayak kita dikejar-kejar sama sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Kita ketakutan, betul ya Pak ya? Betul. Khawatir, Betul. cemas yang berlebihan. Hal hasil apa? Kita jadi menggali lagi kuasa gelap itu. Kita pengen lebih hebat. Kita akan memberikan diri kita atau mensugesti diri kita dengan ilmu-ilmu rafalan mantra Betul. yang sudah diberikan oleh guru-guru kita. Pak Haris pernah mengalami apa tuh? Tadi saya sempat dengar Bapak cari-cari keris, Pak. Iya. Pantesan betul. namanya Haris ya. Karena hobinya Keris ya. nyari keris. Hmm. Gimana Pak? Nyari kerisnya gimana Pak? Ya nyari-nyari keris, ngikut-ngikut teman gitu. Nah, dari barang-barang itu kita bisa jual gitu, Pastor. Ke ya orang-orang yang ngumpulin koleksi-koleksi seperti itu. Betul. Zaman Ya. dulu saya pernah punya keris yang bisa berdiri. Oh. Pernah tahu ya Pak ya? Tahu. Itu mahal harganya. Bodoh aja sih yang beli kalau menurut saya sih Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Lebih baik beli mobil ya Pak ya, Betul. mobil listrik ya, Iya, daripada iya. beli keris harga ratusan juta. Betul. Pernah sampai dapat halal gitu. Dapatnya biasanya di mana Pak Haris? Dapatnya ya kalau ngikut-ngikut temen ya kadang-kadang ke kuburan kayak gitu-gitu, Pastor. Wow. Narik-narik seperti itu. Ya, selama itu Jadi kuburan digali gitu. ya enggak, dia doain, diterakatin, Oh, barang itu tiba-tiba keluar, setan diambil, kasih setan kerisnya. itu kasih, Baca ambil. rafalan biasanya. Baca Oh. rafalan mereka-mereka. Kalau saya Keren sih banget setannya. enggak ikut-ikut seperti itu, cuman hanya ikut dampingin. Pernah ambil dapat merah delima, wesi kuning. Enggak, belum merah ya, Pak? delima belum. Cuman pernah saya dikasih satu barang sama temen, terus jimat kayak warna duri, batu warna duri pandan. Terus saya kan ada mbah. Mbah saya memang dari keraton juga sih, Pastor. Juga Mbak bilang dipegang-pegang, Mbak bilang jangan, katanya pulangin aja. Ya akhirnya saya pulangin. Seperti Bukan itu. kepompong ya, kepompong kuning bukan. Duri Pandan ya, duri pandan. Oh, Duri hijau pandan. bukan? Iya Hijau. hijau. Oh, Nah Mbah bilang suruh pulangin, ya pulangin. Itu biasanya untuk meningkatkan ini Pak, Bawah. wibawa. Oh iya. Jadi orang pada saat melihat kita, jadi kok berwibawa banget. Oh, iya. Omongan kita didengar. Didengar ya. Tapi Bapak Ibu saya mau mengingatkan, Tuhan tuh beserta Pak Haris loh. Karena pada waktu itu kalau Pak Haris bawa dan Pak Haris mempraktekkan itu, jangan lupa, iblis setiap memberikan apapun kepada kita pasti ada tumbal. Betul. Ya, yang paling ngeri tumbal darah. Betul. Tumbal darah apa tuh? Anak kita yang jadi bermasalah. Ya, Berarti kenapa tidak gratis ya. Enggak Pasti. gratis. Gratis. Pernah satu sahabat saya dia main okultisme, dia dapat virus, batu virus. Jadi batu banyak kuning-kuning dari emas gitu ya Pak. Pecah-pecah. Pecah-pecah. Dia pikir itu hanya hal yang biasa. Jadi dia ngambil di salah satu air terjun. Dia nyelam malam-malam 7 kali nyelam dia dapat itu batu. Gak taunya ada karomahnya batu tersebut. Bapak Ibu percaya atau tidak, tumbal dari batu itu anaknya semuanya Down syndrome. 3 anaknya tiga-tiganya Down syndrome. Tapi dengar baik, setelah dia memiliki batu itu, dia diberikan dari alam lain, alam goib, dan dia dapatkan di alam nyata. Dengar baik, kekayaannya berlipat kali ganda. Tetapi balik lagi, apa gunanya harta kalau anak-anak yang jadi tumbal? Betul. Betul? Kita semua di sini orang tua. Kita hidup untuk anak kita. Betul. Sia-sia semuanya. Betul ya Pak Haris? Betul, Puji Pastor. Tuhan Pak Haris masih disayang Tuhan. Puji Tuhan. Pastor. Ya, jadi tidak sampai dibawa. Betul. Gitu. Loh Pak, tapi kan kakeknya Pak Haris, mbahnya bukan orang taat. Misalnya seperti itu. Hei, dengar baik Bapak Ibu. Batu pun bisa dipakai sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Betul nggak? Jadi jangan lihat. Tuhan bisa berbicara sama siapapun juga. Amin ya. Bisa berbicara lewat burung. Ingat kisah Elia dikasih makan lewat burung. Betul. Seperti itu. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan orang-orang yang dia pilih. Bukan memuliakan sih, tapi untuk menjaga, lebih tepatnya gitu. Orang-orang yang sudah dipilih dari kandungan orang tuanya. Boleh dilanjut, apalagi Pak?
Ya seperti itu Pastor, yang seperti Pastor bilang itu kan pasti menuntut tumbal-tumbal segala macem. Emang ada berapa kali juga saya melakukan kebodohan-kebodohan gitu kan. Ya terus doa mama, selalu doa mama. Doa mama ya. Doa mama. Nama Kristen taat, Pastor. Bapak anak keberapa nih? Saya anak pertama. Berapa bersaudara? 4, Pastor. Saya 4 bersaudara, saya Berarti paling tua. Bapak harus jadi contoh buat anak-anak mama atau adik-adiknya Bapak, betul? Apa? Bapak bilang tadi doa mama itu karena mama orang taat, doanya besar kuasanya. Doa yang seperti apa dan bagaimana sih doanya? Jadi pada saat waktu itu saya pernah ngalamin putus asa, terus mama berasa. Pada saat saya ngelakuin seperti itu, mama berasa. Nah, berasa itu terus mama selalu bilang, jaga Aris, pelihara Aris, sambil masak, Pastor. Berdoa kepada Tuhan. Sambil masak, sambil nyanyi puji-pujian, jaga Aris, pelihara Aris. Seperti itu, Pastor, nyanyiin puji-pujian. Nah, kejadiannya pas pada saat mama masak itu saya ada keadaan putus asa. Putus asa, depresi berat. Seperti itu. Hal apa yang ngebuat Bapak putus asa sampai hal apa yang seperti misalnya Bapak teriak-teriak kah? Apa melakukan tindakan yang melukai diri Bapak kah? Ya, tindakannya melukai diri saya, Pastor. Oh, Nah, puji seperti Tuhan. apa? Seperti minum baygon. Wih, saya pikir minum-minuman keras Bapak Ibu. Baygon. Minum baygon 2003. Oh, saya Tahun pikir minum-minuman 2003. keras, Pak. Pak Elvis mikirnya ke situ juga ya. Itu benar-benar Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup. Untuk ya puji Tuhan sampai saat ini, berarti kan Tuhan sudah bentuk saya sampai saat ini. Ya mungkin ini saat saya ambil keputusan setia dalam Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Tapi sebelum kita masuk lebih lagi ya Pak, saya mau tanya, itu minum baygonnya segelas atau ya mohon maaf ya Pak, Iya. kalau kita minum segini kan nggak bakal mati ya Pak ya. Iya. Sempat masuk rumah sakit nggak Pak Aris? Berapa gelas atau berapa botol Iya. atau sesendok? Gitu. Iya, kalau seperti ini ya Pastor, memang saya beli larutan yang 1 liter, Pastor. Larutan apa Pak? Baygon. Baygon. Larutan baygon yang untuk 1 liter. Nah, udah gitu saya minum hampir habis, Pastor. Wih. Hampir habis. Sempat dibawa ke rumah sakit? Sempat dibawa ke rumah sakit, Nggak ditolong sadar sama diri. posisi dibawa ke rumah sakit, saya masih sadar. Nggak keluar busa. Keluar busa pada saat di rumah sakit. Jadi ada orang nolongin saya, ada ngasih butiran broklak atau coklat-coklat seperti itu. Saya nyebut, Tuhan Yesus tolong saya, selamatkan saya, ampuni saya. Berarti posisinya pada saat Pak Haris depresi, ini jadi pengetahuan baru buat saya. Dengar baik Bapak Ibu yang terkasih, pada saat engkau depresi, roh maut sedang mengintai engkau. Betul. Ya, jadi Betul. seperti itu ya Pak. Betul, Ya? Pastor. Jadi pada saat Pak Haris depresi, roh maut mencengkram Pak Haris. Secara tidak langsung Pak Haris membeli itu apa? Baygon. Baygon. Terus Pak Haris minum tanpa Pak Haris berpikir untuk masa depan, gimana rasanya pada saat Pak Haris nanti mati, orang-orang yang sayang sama Pak Haris itu kehilangan Pak Haris nggak berpikir ke situ ya. Enggak, Pastor. Yang dipikir adalah saya pengen menyelesaikan diri saya, hidup saya pengen selesaikan masalah saya. Betul. Dengan cara bunuh diri. Betul, Gitu Pastor. ya, Pak, ya? Betul, Pastor. Nah, waspada Bapak Ibu. Jadi pada saat stres dan depresi lebih baik kita kembali ke Tuhan. Betul, Ya, betul, Lebih baik Pastor. datang ke gereja, ketemu hamba Tuhan di sana, berdoa, baca firman, itu yang lebih tepat ya Pak. Menangis di dalam Menangis di kaki kaki Tuhan. Tuhan. Ya. Tapi Pastor, kebanyakan orang tuh seperti itu Pastor. Kebanyakan kalau udah depresi, pasti bawanya, wah Pengen bunuh diri. hidup saya sudah tidak berarti lagi. Ya. Ya. Makanya Baik putus cinta atau berantem sama orang tua, ya kan? betul. Atau masalah usaha lagi hancur, Pengennya bunuh diri. Ya? pasti Pastor. Berarti Ya, saya pribadi ya pernah mengalaminya. waduh. Tapi mungkin berkat doa orang tua yang begitu besar ya, akhirnya
oke, sampai sekarang masih hidup. Malah, Amin. malah melayani Tuhan ya. Siap. Wah. Malah kadang-kadang kalau kita datang ke pemakaman, rumah-rumah duka gitu, Pastor, kita suka lihat nih orang bunuh diri. Aduh, kenapa saya nggak ketemu sama dia? Saya bisa membagikan pengalaman saya gitu. Kalau mati bunuh diri itu suatu jaminan masuk neraka. Iya, betul. Tidak ada pengampunan lagi. Nggak ada. Ngapain sih bunuh diri? Buat apa sih? Itu udah setan yang merasukin, Iya, Pastor. jadi Udah setan setan yang- yang merasukin. Setan bukan masukin ke belakang atau kayak kerasukan orang kesurupan ya Pak, tapi di Pikiran. pikirannya. Hmm, Sehingga tidak bisa berpikir normal. normal lagi. Ya, Betul. Hmm, setan itu punya energi negatif. hmm. Ya, dengar baik Bapak Ibu, energi negatif. Kalau kita berpikir hidup untuk Kristus, setan berpikir hidup untuk uang dan mati. Gitu loh. Ya. Kalau lu nggak punya uang, lebih baik lu mati. Ya kan? Kalau lu putus cinta, lebih baik lu mati. Ya kan begitu ya. Udah nggak berguna hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada, stop mengintimidasi pikiranmu. Karena pada saat kau mengintimidasi, aku orang susah, aku orang berbeban berat, sudah tidak ada lagi hidup aku, tidak berarti lagi. Bapak Ibu bisa lihat Pak Haris. Nggak ada gunanya ya Pak ya? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sia-sia. Bukan hanya nggak ada gunanya Bapak Ibu. Mungkin kalau mati masuk langsung neraka ya. Neraka, Pastor. Ya. Sebab pada saat kejadian seperti itu, saya masuk rumah sakit. Saya mengalami satu tarikan darah dari ujung tangan, dari ujung kaki, seperti aliran darah urat bertarik. Nah, kumpul di dalam dada, di dalam satu dada. Setelah kumpul di dalam satu dada, saya lihat cahaya sudah hilang, peng, seperti itu, Pastor. Pada saat seperti itu, saya lihat ada sumur, sumurnya itu merah. Saya turun ke bawah, begitu saya lihat di bawah tulang belulang yang saya dapetin, yang saya lihat. Itu mimpi atau apa? Pada Antara entah sadar nggak antara sadar dan berarti tidak lagi sadar, koma cuman ya? keadaan itu saya ingat setelah saya keadaan seperti itu. Oh. Keadaan saya hilang, redup, Pada saat Cahaya. Bapak lihat ada sumur warna merah, lili api. itu Bapak ada keinginan datang ke situ. Kenapa gitu? Kan bisa ya kita kayak, oh saya nggak usah datang ke situ gitu. Saya stop aja. Oh iya ada sumur merah, ya udah saya nggak mau jalan. Kan bisa. Atau Iya. dalam tanpa sadar Bapak jalan sendiri. Memang seperti itu, Pastor. Tanpa kesedot sadar ya? seperti memang saya harus turun ke dasar itu. Dan di dalam dasar itu saya lihat tulang belulang. Makanya Rasul Paulus bilang, hai maut, di mana sengatmu? Dunia orang mati. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu tentang dunia orang mati nih, ada linknya di sini ya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ada serial khotbah saya tentang dunia orang mati, Pak Elvis. Ya, pasti. Dunia orang mati itu ngambil apa aja. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, linknya di sini. Terus lanjut Pak. Ya, seperti itu. Setelah Pastor. Bapak turun, kok Bapak bisa hidup lagi? Gimana ceritanya? Saat itu saya dengar dari adik, pas kebenaran adik saya yang jagain untuk di rumah sakit. Adik saya bilang, saya seperti orang gila, Pastor. Seperti orang gila, infusan semuanya kan dari hidung, dari semua saluran itu keluar semua cairan. Wow. Cairan kotoran. Itu saya seperti hitam-hitam comberan-comberan. Kotoran sudah keluar? Keluar Oh, semua, itu Pastor. berarti Dari harusnya mulut, mati itu. dari mulut, Gitu ya, dari Pastor? hidung, Pasti. dari dubur semuanya Hampir semua orang yang saya tahu menjelang dia kematian pasti mohon maaf kayak perutnya tuh keluar semua. keluar semua. Iya, pipis betul. gitu. Iya, betul. Sampai itu kan saya kan dikasih kamar kelas 3, Pastor. Di kelas 3 itu ada 6 orang pasien. Nah, hampir saat itu saya diusir. Kenapa? Karena terlalu baunya kotoran-kotoran yang keluar dari setiap lubang saya. Dari mulut, dari hidung, dari dubur. Semua keluar semua itu. Hitam. Luar biasa. Tapi Bapak nggak berasa di alam nyata? Nggak berasa, Pastor. Pas pada saat saya kontrol kembali, saya tanya sama dokter. Pada saat saya hampir seperti orang gila, jadi seperti detak jantung, kata dokter ya. Dari detak jantung tidak ada, tiba-tiba detak jantung bangkit kembali, itu organ-organnya kan pada kaget gitu, Pastor. Nah, itulah kejadian keadaan saya pada saat saya seperti orang gila.
Dikasih kesempatan kedua berarti ya. Amin, dikasih kesempatan kedua. Dan kesempatan ketiga, nanti ceritanya berikutnya lagi. Oh, sampai 3 3 kali kesempatan. Bandel juga ya. Tapi sekarang Nanti udah kita- bertobat belum Paris? Ya, puji Tuhan. Saat ini saya nggak akan melakukan hal seperti itu lagi. Ya. Saya nggak akan kembali ke masa lalu lagi. Ini pengalaman yang Tuhan sudah berikan dan tidak akan mungkin ada lagi. Berarti Tuhan jangan dicobai lagi ya, Pastor. 3 kali loh. Dan pada Kalau saat- ketiga kali berarti apa dong? Oh, yang selesai diambil? itu. Selesai Udah ya? pasti selesai itu. ini kesempatannya Terakhir. dan ini kesempatannya saya live diundang sama Pastor sama Pak Elvis. Ini kembali lagi saya tampil di layar. Pada saat kejadian itu 2003 Pastor. Saya masuk SCTV. Oh, Sempat masuk Sempat ya? masuk di liputan 6 SCTV Wow. tahun 2003. tentang? Pemuda gagal bunuh diri. Oh, Aduh. bisa Keren dicari banget ya. Boleh Ada dicoba. linknya bisa dicari. Itu boleh dikorek-korek. Itu Pemuda saya gagal bunuh diri. saya tidak lihat, cuman ada teman-teman saya kemarin ini kan saya ada di salah satu mall, teman-teman pada banyak kenal saya bilang saya ada di TV. Wah, menarik banget nih Pastor. Apalagi sekarang kan sudah banyak pemuda milenial ya. Beda zaman dulu kan anak-anak hobinya bermain. Sekarang kan dengan adanya gadget apa segala macam itu kan sangat mengganggu pikiran mereka. Terus adanya film-film yang agak ekstrim. Kekerasan. Iya kan? Hmm. Betul. Ya. Wah, Jadi, mantap sekali saya nih yakin kesaksiannya Pak Aris. Bukan hanya Tuhan memilih Pak Haris untuk diberikan kesempatan berikutnya, bukan hanya itu aja Bapak Ibu. Tuhan bisa memberikan kesempatan ke Pak Haris, saya yakin. Itu karena doa mamanya Pak Haris. Amin. Amin. Ya. Karena doa mamanya Pak Haris, dia selalu berkata, Tuhan jaga Haris. Tuhan jaga Haris. Maka pada saat roh maut mencengkram Pak Haris, doa-doa dari mamanya menggerakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berbelas kasihan dan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk Pak Haris. Dan puji Tuhan, Pak Haris tadi sudah bilang, ini adalah kesempatan terakhir saya. Ya, hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Jadi yang bisa membunuh kita adalah kematian di dalam Kristus. Ya. Bukan baygon. Ya. Jadi Bapak Ibu luar biasa hari ini. Ada pesan-pesannya nggak Pak Haris buat penonton ya, Pak? Betul. Buat Bapak Ibu semua Ya, yang menyaksikan. ya di balik setiap kejadian, ya saya berharap ini contoh kisah hidup yang telah saya bagikan ini agar menjadi rema lah bagi kalian yang pada berputus asa. Selalu datang ke Tuhan, duduk di bawah kaki tangan Tuhan, menangis sebesar-besarnya di bawah kaki Tuhan. Di dalam itu nanti ada kemenangan yang akan kalian peroleh, sukacita yang akan kalian peroleh. Dan bunuh diri bukan jalan. Dan bunuh diri bukan jalan keluar. Bunuh diri. Tetapi jalan keluar itu siapa, Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ada pertanyaan lagi, Pak Elvis. Setelah bunuh diri, mau coba bunuh diri kan bangun tuh dari Ya. rumah sakit tuh. Ya. Itu gimana? Langsung ke gereja kah? Langsung bertobat kah? Nah, Ngomong-ngomong, Pak Aris sudah menikah? sudah. Puji sudah. Tuhan. Puji Tuhan. Anaknya berapa nih? Anak 4. Puji Wah, Tuhan. amin. Wah. Ya. Ya. Pada saat Bapak keluar dari rumah sakit, terus Bapak langsung ke gereja atau gimana? Nggak hilang, Pastor. Masih hilang, Pak. Hilang itu posisinya sampai nyari-nyari barang. Ya, karena putus asa, Tuhan tolong, nah memang melakukan lagi. Nah, seperti itulah Pastor. Kenal Pastor, kenal Pak Elvis. Jadi 2 kali kecebur gitu ya, Pak? 2 kali kecebur, Pastor. Hebat. 2 kali kecebur. Luar biasa. Sekarang mau kembali lagi? Tidak, ampun. 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 Iya. Kalau kembali lagi berarti roh maut ya, Pastor. Roh maut. Apalagi Tidak ada sekarang, ampunan lagi dari Tuhan. bukan tidak ada pengampunan, tapi
mungkin saya rasa tidak ada kesempatan. Tidak ada lagi. Gitu, karena sudah berkali-kali Tuhan berikan kesempatan. Betul. Gitu. Berarti betapa baik ya Tuhan itu. Amat sangat baik. Apalagi kita sekarang melayani eksorsisme ya Pak ya. Betul, Pastor. Pengusiran setan. Betul. Wah, itu di luar sana, di alam gaib itu setan udah siap nunggu Pak Haris tuh. Ya kan? Betul. Sehingga jangan ada celah lagi ya. Jangan Tidak ada celah lagi. Puji Tuhan, Pastor. Nah, sekarang juga keluarga juga dukung saya dalam pelayanan. Puji Tuhan. Istri saya, anak-anak saya dukung saya dalam Dan pelayanan. melayani Tuhan ya Dan Pak ya. ikut juga dalam pelayanan. Ya, saya berdoa, saya berharap Tuhan pakai keluarga kecil saya. Amin. 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 Saya Dan jadi berharap terharu. dan Ya, berharap juga keluarga besar saya juga dipakai Tuhan. Ya. amin. Wow. Ini kayaknya episode kali ini agak ngebuat meleleh ya. Ya, itu sudah Pastor. Luar biasa Pak Haris. Oke. Mungkin ada tambahan, saya nggak bisa berkata-kata. Kata-kata yang membuat saya tersentuh tuh, saya berdoa supaya keluarga kecil saya bisa dipakai Tuhan. Amin. Itu buat saya tuh Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Banyak orang-orang Kristen Yerusalemnya nggak dipikirin, langsung ke ujung-ujung bumi. Padahal Yerusalem dulu, keluarga kecil kita mempermuliakan Tuhan, baru Yudea, baru Samaria, baru ke ujung-ujung bumi. Sangat setuju saya dengan kata-kata. Saya juga berdoa agar keluarga kecil saya, anak-anak saya, istri saya melayani Tuhan. Jadi pada saat terangkat kita bisa gandengan sama keluarga. Amin. Ada tambahan Pak Elvis? Tidak ada. Apa mungkin Paris? Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup, Pastor. Dan kalau nggak salah Pak Haris pernah bilang sama saya ya, dari anak-anak mama suatu saat berempat, gimana ceritanya? Iya, Mama ini melayani Tuhan aktif, Pastor. Ketua WBI. Wow, Wanita Betel Indonesia. Wanita Betel Indonesia. Di Ketua Gemas, Generasi Emas. Betul. Generasi Emas. Nah, Mama pernah bilang juga ke anak-anak semua, bukan ke saya aja bilangnya, Pastor. Ke adik-adik saya juga bilang, berharap salah satu anak Mama jadi pendeta. Nah, puji Tuhan. Itu seperti itu. Dari Pastor. 4 bersaudara, Pak? Dari 4 bersaudara. Yang pertama saya, yang kedua wanita, yang ketiga ini dulu pernah ikut pelayanan Pastor di gereja, sampai jadi sebagai koordinator ibadah. Ya, seperti itu Pastor. Dari keempat itu yang paling... Ya, untuk saat ini ya saya yang sudah mulai siap ditunjuk Tuhan. Berarti itu nubuatan, Pak. Amin. Nubuatan seorang mama untuk anak-anaknya. Dan Pak Haris menangkap nubuatan itu, menerima panggilannya, dan sekarang Pak Haris adalah evangelis Haris Setiawan. Luar biasa. Kemarin pelantikan bareng-bareng, ya Pak ya? Puji Tuhan, Pastor. Amin. Karunia Tuhan juga saya boleh dilantik, saya boleh datang ke Balikpapan. Iya, ke Balikpapan dilantik. Dan itu bukan biaya yang sedikit, dan memang karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Banyak saudara-saudara, pastor, Pak Elvis yang mensupport saya untuk biaya-biaya, Pastor. Saya yakin, saya yakin ya ini itu luar konteks. Bisa di, iya. Ya, jadi ibaratnya saya kasih tahu seperti ini, inilah karya Tuhan gitu loh, Pastor. Saya nggak punya, cuman saya niat, tapi ternyata saya bisa sampai berangkat gitu, Pastor. Dalam Kristus selalu ada anugerah. Amin. Amin. Ya kan? Kalau memang bukan kehendak Tuhan, nggak mungkin saya bisa. Betul. Ada yang memberangkatkan saya, kan seperti itu. Betul. Tapi Pak, satu hal yang saya mau ingatkan buat Pak Elvis, buat Pak Haris juga. Semakin Tuhan angkat kita di level berikutnya, hati-hati.
Siap. Anginnya semakin kuat. Siap, Pastor. Amin. Ya. Siap, Pastor. Yang Ya. paling utama kalau mau menang dari angin itu, berdamai sama diri sendiri. Siap. Sangkal diri tiap hari. Dan Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. dan pengampunan. Ya, betul. Itu yang paling penting. Ampuni. Saling mengampuni ya. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin sampai sini aja Pak Haris. Saya tunggu kenakalan Pak Haris yang kedua. Jadi kan baru satu tuh. Ya, yang kedua ada nih. Ya, makanya Bapak Ibu tonton terus channel YouTube Generasi Yosua. Siap. Seru. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang merasa diberkati, boleh like, subscribe, dan share. Supaya semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan. Dan mungkin yang ingin bertanya atau apa dapat isi di kolom komentar. Ingat okultisme, ingat generasi Yosua. Jangan ingat yang lain. Sebelum kita tutup, kita bersatu hati dalam doa. Ya, tundukkan kepala kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, Bapa di dalam nama Yesus Kristus kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa menguatkan kami. Tuhan, ini bukan suatu kebetulan. Kami boleh bersama-sama melayani Engkau bersama dengan Pak Haris. Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa kepada Pak Haris. Dan kami percaya Tuhan, hari ini roh Tuhan memenuhi Pak Haris. Memberkati Pak Haris, memberkati seluruh keturunannya, memberkati masa depannya. Dan biarlah Tuhan mulai saat ini hidupnya untuk kemuliaan-Mu, bukan lagi untuk dunia. Biarlah hari ini mulai detik ini, matanya tertuju kepadamu, bukan kepada sekelilingnya, bukan kepada dosa masa lalunya. Kami patahkan setiap masa lalu yang ada di dalam diri Pak Haris. Setiap intimidasi dari dosa masa lalunya kami hancurkan, tidak berkuasa atas Pak Haris. Tutup bungkus Pak Haris, istri dan anak-anaknya dengan darah salib Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat kedua tanganmu, kita menerima berkat. Biarlah masuk. Terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya dan menjemput kita semua, sehingga kita satu meja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesua HaMasiah yang sudah diberkati dengan iman, katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup berhubungan dengan Tuhan tidak berlaku lagi hari ini kau melepaskan cengkraman. Kau tidak berhak atas roh jiwamu. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.